Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Tribun Timur Update. Nah Tribuners, kita akan menginformasikan informasi dari Kabupaten Takalar. Penjabat Bupati Takalar Setiawan Aswat lantik 7 pejabat tinggi Pratama di ruang Pola Kantor Bupati Takalar pada Jumat kemarin pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan adapun informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Makmur, reporter Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore. Baik, rekan Ya, Makmur dapat diinformasikan kepada Tribuners terkait bagaimana kemarin prosesi pejabat Bupati Takalar Setiawan Aswat melantik 7 pejabat tinggi Pratama di Takalar. ya, jadi pada hari Jumat 21 Juni 2024 kemarin tepatnya penjabat Bupati Takalar Setiawan Aswat melakukan acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama untuk 7 jabatan pimpinan tinggi di ruang pola kantor Bupati Takalar pada pukul 8.00 WITA. Acara itu dihadiri oleh pimpinan Forkopimda Kabupaten Takalar, para camat, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Takalar. Baik, mungkin dapat disampaikan juga kepada Tribuners nama-nama pejabat yang dilantik kemarin, ada 7 orang, siapa saja? Ya, jadi ada 7 orang yang dilantik untuk 7 jabatan pimpinan tinggi di pemerintahan Kabupaten Takalar, yaitu pertama Arif Sainal yang mengisi jabatan staf ahli bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM pemerintah Kabupaten Takalar. Yang kedua Haja Fatmawati yang mengisi jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Takalar. Yang ketiga Hadriani Hanapi yang mengisi jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Yang keempat Zainal Manan yang mengisi jabatan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian. Yang kelima Jamaluddin Hasan yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar. Yang keenam Haji Parawansa yang mengisi jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan. Selanjutnya yang ketujuh adalah Sahardianto yang mengisi jabatan Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Takalar. Itu. Baik, pejabat yang dilantik ini merupakan hasil seleksi dari bulan Maret lalu. Mungkin dapat diinformasikan juga kepada Tribuners seperti apa proses seleksi dari Maret dan akhirnya Juni baru kemudian dilantik, rekan Makmur. Ya, jadi sempat ada gonjang-ganjing di publik, sempat ada beberapa pertanyaan di publik tentang mengapa pejabat yang telah diseleksi pada waktu bulan April, dari bulan Maret sampai April tidak dilantik. Jadi seleksi ini adalah upaya dari penjabat Bupati Takalar untuk melakukan transparansi dan upaya untuk melakukan proses meritokrasi dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Takalar. Jadi seleksi ini kemudian dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang membentuk panitia seleksi Pansel yang berlangsung pada tanggal 5 Maret sampai 4 April 2024. Menurut keterangan Kepala Bidang Pengembangan kepegawaian dari pemerintah Kabupaten Takalar mengatakan bahwa seleksi ini sebenarnya telah lama rampung, tetapi ada beberapa pertimbangan sehingga sampai di bulan Juni ini baru dilantik pada hari Senin kemarin. Itu. Baik, nah secara administrasi juga memang sudah lama terselesaikan begitu, kemudian pada akhirnya Juni ini baru dilantik ketujuh pejabat tersebut. Nah, mungkin apa respon dari masyarakat setempat terkait hal ini? Ya, jadi
beberapa masyarakat mempertanyakan, ada yang menduga bahwa ini ada kaitannya dengan Pilkada Takalar yang sebentar lagi akan digelar, di mana pejabat yang mengisi jabatan ini diduga masuk dalam pertarungan para calon di Pilkada Takalar. Ada menduga bahwa ada hubungannya ini dengan konstelasi Pilkada Takalar. Ada juga yang menduga bahwa masyarakat menduga bahwa ini adalah ada intrik jual beli jabatan. Ada juga masyarakat yang menduga bahwa ini belum selesai pada proses itu sehingga pelantikannya lama. Tapi pejabat Bupati Takalar Setiawan Aswad yang di dalam sambutannya pada acara pelantikan mengatakan bahwa semata-mata mengapa lama dilantik karena dia mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan terkait administrasi pelantikan, di mana dalam aturan bahwa sebetulnya tidak boleh dilakukan mutasi atau eh, pergantian posisi selama 6 bulan sebelum penetapan calon di pilkada. Baik, dan mungkin kata Bupati atau penjabat Bupati Bapak Setiawan terkait isu ini, mungkin digadang-gadang masyarakat sebagai pendapat subjektif dari Bupati sendiri untuk akhirnya menunda pelantikan dan sampai Juni baru dilaksanakan. Mungkin terkait hal itu apa tanggapan dari Bapak pejabat Bupati Takalar sendiri? Ya, pejabat Bupati Takalar mengatakan bahwa ini semata-mata karena mempertimbangkan semata-mata keputusan ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah jabatan yang sangat strategis di pemerintahan Kabupaten Takalar, jabatan pimpinan tinggi, dan karena itu menurutnya tidak boleh dia sebagai penjabat bupati mengambil secara tergesa-gesa. Lalu dia mengatakan bahwa memang sebetulnya telah banyak telepon yang masuk ke dia, bahkan dari para calon ini menelpon kepada dia dan beberapa media yang mempertanyakan, tapi dia selalu mengatakan bahwa pelantikannya akan segera, dan mengatakan itu tadi banyak pertimbangan yang dia pertimbangkan terlebih dahulu. Apa mungkin yang disampaikan oleh Bapak Setiawan Aswad kepada 7 pejabat tinggi pertama yang sudah dilantik untuk bagaimana mereka mengemban amanah dan tugas-tugasnya ke depannya? Ya, jadi dalam sambutannya Setiawan Aswad selaku pejabat Bupati Takalar mengatakan bahwa mengingatkan kepada 7 pejabat ini bahwa mereka bukan lagi pada posisi sebagai administrator, yaitu jabatan yang ketujuh orang ini emban sebelumnya. Saat ini ketujuh orang ini, kata Setiawan, adalah orang yang mengemban posisi pimpinan tinggi, yaitu yang mengemban amanah sebagai pengambil kebijakan strategis. Dia mengingatkan bahwa tugas, peran, dan fungsinya itu telah berubah dibanding jabatan-jabatan sebelumnya. Setiawan juga menyampaikan bahwa dalam organisasi pemerintahan ada 3 indikator baik tidaknya organisasi itu. Dia mengatakan bahwa organisasi pemerintahan harus efektif, efisien, dan produktif. Efisien dalam hal pengelolaan alokasi sumber daya, efektif dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan produktif dalam hal pembuatan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih rekan Makmur atas laporannya dari Kabupaten Takalar. Kita menunggu informasi lainnya juga dari Kabupaten Takalar dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut kita akan menyaksikan prosesi bagaimana pejabat Bupati Takalar Setiawan Aswad melantik 7 pejabat tinggi pertama di ruang pola kantor Bupati Takalar. Daftar laporan keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar. B. Bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan SD garing K garing 2 2024 tanggal 27 Mei 2024
perihal pertimbangan teknis mutasi pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar. Dan surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B datar 14616 garing GP titik 00 titik 00 garing 04 garing 2024 tanggal 19 April 2024 perihal rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka mutasi PPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar. C. Bahwa untuk masuk poin A dan B di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Takalar. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2 dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan ke 1. Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, memindahkan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pimpinan tinggi pertama sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku setiap tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Takalar pada tanggal 11 Juni 2024. Pejabat Bupati Takalar, cap ditandatangani Setiawan Asad. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, 2 dan seterusnya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Daftar lampiran keputusan Bupati Takalar nomor 821.2 garing 142 garing BKPSDM garing 26 garing 2024 tanggal 11 Juni 2024 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kabupaten Takalar. Fatmawati M. SSTP, Magister Administrasi Pembangunan, pangkat pimpinan tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama, Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Eselon 3A. Jabatan baru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, Eselon 2B. Suhardianto SSTP MSc, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama, Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Eselon 3A. Jabatan baru, Asisten Administrasi Umum, Eselon 2B. Adriana Napi SOS MSc, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Eselon 3A. Jabatan baru, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Eselon 2B. Sainan Manan SSTP MSc, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Eselon 3A. Jabatan baru, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Pertanian Kabupaten Takalar, Eselon 2B. Dr. Andes Haji Parawansa MSc, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Eselon 3A. Jabatan baru, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Eselon 2B. Arif Zainab SIP, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama, Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar, Eselon 3A. Jabatan baru, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan HAM, Eselon 2B. Jamaluddin Hasan SCMM, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. Jabatan lama, Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, Eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar, Eselon 2B.
Pejabat Bupati Takalar Setiawan Aswad, cap ditandatangani. Selesai. Saksi dan rohaniwan mengambil tempat. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Takalar oleh penjabat Bupati Takalar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan Juni tahun 2024, saya penjabat Bupati Takalar dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, integritas yang kuat dan tinggi. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, bersama kita semua. Pengambilan sumpah janji oleh penjabat Bupati Takalar. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpahnya? Menurut agama apa? Alhamdulillah. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara-saudari ucapkan ini adalah menanggung tanggung jawab yang besar terhadap bangsa, negara Republik Indonesia, dan warga Takalar. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Tentu saja sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, tapi yang lebih penting lagi bahwa sumpah ini disaksikan oleh banyak orang, warga Takalar, saudara-saudara yang hadir, dan yang paling penting lagi bahwa sumpah ini didengarkan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini tolong diucapkan dengan kesadaran sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, diharapkan saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya
akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi. Demikian Tribun Timur Update kali ini. Tribuners jangan lupa saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.